I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Tarbiyah dengan NIM 2204010011 kelas Ekis 1A, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai hukum bisnis kontrak atau perjanjian. Bagian A, pengertian perjanjian atau kontrak. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur oleh pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dam, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Jadi, di sampingnya sumber-sumber lain ini mencakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Ada 3 unsur yang dapat ditarik kesimpulannya, yaitu ada orang yang menuntut atau dalam istilah bisnis disebut kreditor, ada orang yang dituntut atau dalam istilah bisnis disebut debitor, ada sesuatu yang dituntut yaitu prestasi. Bagian B, prinsip dasar kontrak dan karakteristik kontrak. Ada beberapa prinsip dasar hukum kontrak, antara lain prinsip kesepakatan. Meskipun dalam suatu kontrak baku diasingkan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga mendatangani kedua kontrak tersebut. Prinsip asuransi resiko. Dalam suatu kontrak, setiap pihak tidak dilarang melakukan asuransi resiko. Ketiga, prinsip kewajiban membaca. Sebenarnya dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca bagi setiap pihak yang akan mendatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah mendatangani dan membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya. 4. Karakteristik kontrak. Ciri khas atau karakteristik yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan bersama para pihak. Kesepakatan bersama ini bukan hanya merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai suatu niat yang diungkapkan kepada pihak yang lain. Bagian C, bahasa kontrak yang dibakukan. Kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Yang dimaksud dari bahasa dari kontrak yang dibakukan yaitu bahasa dari perjanjian baku yang memuat syarat-syarat baku, yaitu 1. Menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. 2. Perjanjian baku adalah polis asuransi kredita dengan jaminan, tiket pengangkutan, dan lainnya. 3. Huruf yang dipakai jelas, rapi, kelihatan isinya, dan mudah dibaca dalam waktu singkat agar ini tidak merugikan konsumen. 4. Format penulisan. Perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan artinya sudah ditentukan
model, rumusan, dan ukurannya sehingga tidak dapat diganti atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Kelima, model perjanjian dapat berupa belangko naskah perjanjian lengkap atau bahkan belangko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Bagian D, bentuk dan jenis kontrak dalam transaksi atau kegiatan bisnis. Jenis kontrak bisnis dapat dilihat dari hubungan dari kondisi bisnis yang terjadi pada suatu perusahaan, terlepas dari bidang usaha yang dijalani. Adapun macam-macam hubungan kondisi bisnis tersebut, yaitu hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemasok. Hubungan bisnis yang kedua, hubungan bisnis antara perusahaan dengan kontraktor dan mitra bisnis. Yang ketiga, hubungan bisnis antara perusahaan dengan distributor, retailer, atau agen penjual. Yang keempat, hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen atau debitor. Yang kelima, hubungan bisnis antara perusahaan dengan kreditur yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman. Yang keenam, hubungan bisnis antara perusahaan dengan para pemegang saham.